Shalom Nara. Shalom Bang. Gimana kabarnya? Ya, puji Tuhan lu semua masih dalam pemeliharaan Tuhan ya. Tuhan baik. Iya. Kalau sekarang PPKM lagi ngapain aja, Nar? Ya, fokus utama tentunya patuhi prokes ya. Karena ya kan di daerahku juga sebenarnya ada lumayan banyak sih yang kena gitu. Mulai dari yang memang meninggalnya kalau nggak salah COVID doang, sampai yang ya ada sakit lainnya juga gitu. Udah ini zona merah apa zona hitam? Apa zona kuning? Nggak sampai zona merah sih, puji Tuhan. Cuman ya namanya juga kalau udah di tetangga kita ya kan, dekat dengan kita, pasti lebih was-was lah gitu. Apalagi di awal-awal kalau nggak salah ya, sempat itu depan kanan kiri belakang itu kena, itu bener-bener depan kanan kiri belakang kena, tengah gitu kan. Di situ asalnya juga, jadi yang kena itu sebenarnya RW-nya. Oh, ketua RW. Ya, kalau RW. Jadi di sebelah kiri rumahku itu kan bidan, ya. Di depan bidan itu rumah RW, di sebelah kirinya bidan itu rumah RT. Nah, jadi RW-nya ini ternyata kena, tapi nggak bilang-bilang, nggak ada pengumuman. Nggak, kan namanya kalau ada yang kena kan juga harus kasih tahu, apalagi di RW-nya ya kan. Kan orang-orang kalau ngurus-ngurus apa-apa misalkan KTP dan lain sebagainya ya, pengurusan gitu, yang datangnya ke RW kan ya, kalau nggak tahu nanti malah jadi tertular gitu kan, bahaya juga. Iya, betul. Dan di sebelah kanan rumahku memang di lantai di sebelah kanan rumahku ada kontrakan. Nah, itu punyanya RW. Jadi si RW itu ngungsi di situ jadinya. Isolasi mandiri gitu, isolasi mandiri. Di situ yang mungkin membuat jengkel ya buat aku pribadi dan membuat mamiku parno jadinya, karena dia itu dari atas di balkonnya itu ngomong ke bawah, keluar ke balkon, ngomong ke bawah nggak pakai masker. Jadi ludahnya kemana-mana itu. Aduh, di situ mami jadi parno. Jadi depan rumah itu selalu disemprot-semprot, disiram disinfektan. Iya sih. Tapi memang banyak sih orang kayak gitu ya, nggak jujur gitu kan. Maksudnya kalau udah kena dia nggak jujur, terus udah nggak jujur, yang lebih ngeselinnya itu dia lebih kepada menganggap bahwa dia itu seperti nggak kena gitu. Misalnya ya kalau udah kena, misalnya ya pakai prokes lah, pakai masker kan, gitu kan, isolasi mandiri. Nah ini kan kebanyakan rata-rata orang mungkin pada udah kena tapi merasa seperti nggak kena gitu kan. Dia tetap ngomong nggak pakai masker, tetap misalnya bersin nggak pakai masker. Nah itu juga merugikan buat sekitar atau kita, membuat rugi masyarakat sebelahnya ya kan. Nah kalau misalnya gini Nar, kalau menurut Nara ya, kalau oke lah, kalau itu kan mungkin bukan anak Tuhan kali ya, tapi kalau misalnya kita sebagai anak Tuhan gitu, nah itu gimana tuh? Apakah bisa dibenarkan atau nggak bisa dibenarkan gitu, seperti itu. Nah sebaiknya kalau kita orang Kristen ya, anak Tuhan kan ya, tahu firman, kalau udah kena itu menurut Nara itu pandangan Nara ya, lebih baik disampaikan ke khalayak atau mendingan ya udahlah gue simpen aja dalam hati biar hanya gue dan keluarga inti gue, satu rumah gue doang yang tahu gitu. Ya, kalau menurut pandangan aku tentu saja baiknya itu jangan disimpan sendiri ya, sekitar harus tahu gitu. Karena aku lihatnya gini juga Bang, orang-orang itu kan warga-warga 62 itu mungkin beberapa
sebagian orang itu kan ada yang tidak mempercayai ataupun ada yang menyepelekan soal COVID. Nah, ketika ada berita bahwa di lingkungan mereka ada yang kena, mereka itu jadi antisipasi, Bang, jadi was-was. Yang tadinya mereka kesana kemari nggak pernah pakai masker, nggak pernah yang namanya jaga jarak, ya kan? Otomatis mereka jadi pakai masker. Gitu. Kemarin sih yang terjadi di lingkungan aku sih seperti itu. Begitu tahu ada yang di sini kena, di sana kena, langsung dah tuh semua pada pakai masker. Tadinya nggak pakai masker? Tadinya enggak, anak-anak dibiarin main gitu aja kan. Ini daerah yang lumayan agak kampung juga ya. Jadi anak-anak itu ya main-main aja gitu. Sekarang maksudnya ketika ada yang kena dan beritanya tersebar, mereka pakai masker, terus anak-anak juga dibatasin mainnya gitu. Kalaupun mereka ada anak-anak yang main, wajib pakai masker juga lah gitu. Jadi ya satu sisi itu meningkatkan kewaspadaan juga gitu kan. Dan yang kedua mungkin ya juga bisa jadi apa ya namanya, saling membantu gitu. Mungkin orang yang terkena juga kan orang yang katakanlah ekonominya kurang, ya kan. Mungkin ada yang habis di PHK atau mengalami kerugian usahanya. Ya kalau dia dengan memberitahukan, menginfokan kalau dia kena, ya mungkin warga-warga juga sekitar yang tahu kondisi dia kan bisa sedikit membantu, meringankan gitu. Karena ada juga aku lihat di berita beberapa daerah yang ada bantuan spesial dari warga-warganya. Jadi bukan hanya dari pemerintah, tapi adalah kontribusi dari masyarakat sekitar, ngumpulin di RT-nya misalkan, baru nanti dikasih ke orang yang kena. Jadi penting banget sih untuk menginfokan menurut aku. Tapi kalau itu kan mungkin di tempatnya Nara kan mungkin masyarakatnya lebih solidaritas kali ya, lebih saling membantu. Nah, tapi kadang-kadang kan perspektif orang, terutama orang Kristen kan juga ada yang mungkin mengambil keputusan untuk ya udahlah gue aja yang tahu sama keluarga gue, sama seisi rumah gue. Karena kenapa? Nanti takutnya ketika kita kasih tahu ke orang-orang sekitar kita, malah orang-orang sekitar kita nggak menolong kita, tapi mungkin lebih kepada mencibir kita, dia kena corona tuh, hati-hati, lu jangan deket-deket sama dia gitu. Nah kan kadang-kadang berpikir, pola pikir ini yang mempengaruhi, menjadi dasar orang itu untuk yaudahlah daripada gue dimusuhin, daripada gue dijauhi, dicibir gitu kan sama netizen, mendingan gue nggak usah ngomong deh gitu, biar hanya gue dan keluarga gue aja yang tahu gitu. Nah kalau menurut Nara itu gimana tuh kalau kayak begitu? Padahal kan sebenarnya kalau secara ininya kan salah kan, secara normalnya bahwa salah, karena dia bisa saja menyebarkan virus itu gitu kan, karena dia nggak memberikan tahu. Siapa yang tahu kan? Tetangganya, RT RW-nya kan nggak tahu. Tapi kan ada satu stigma di masyarakat yang hari-hari ini ditemukan, terutama juga orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan tuh juga menemukan seperti stigma ini gitu. Nah ini kan jadi masalah. Nah menurut Nara itu gimana, Nara? Iya, memang segelintir oknum itu masih memiliki pola pikir yang kurang tepat ya gitu. Karena ya kalau mungkin kita ada yang lihat juga yang beberapa waktu lalu viral, ada orang yang kena COVID tapi diperlakukan seperti binatang ya. Dia diikat kemudian ditendang gitu ya. Keluarganya yang melihat itu juga ya gimana ya, nggak bisa berbuat apa-apa juga selain memvideokan hal tersebut. Karena kan kalau disentuh nggak mungkin, karena kan lagi COVID kan juga keluarganya. Jadi yang dilakukan di videoin ya, kemudian mungkin dilaporin ke pihak-pihak yang berwajib. Nah makanya juga kita sebagai warga 62 perlu juga mencari tahu bagaimana sih atau apa sih yang harus dilakukan apabila di lingkungan kita terjadi kasus COVID gitu kan. Apakah kita harus panik berlebihan? Apakah kita harus
mendiskriminasi gitu atau bagaimana gitu. Karena ya ini penting banget untuk masyarakat tahu gitu. Dan perlu juga mungkin usaha juga dari pemerintah untuk memberikan kalau memberikan pelajaran gitu ya, advice paling ya. Iya, mengayomi juga bagaimana sih yang harus dilakukan apabila ada kasus-kasus di sekitar kita gitu. Perlu juga diajarin gitu supaya masyarakat yang mungkin beberapa yang belum paham jadinya tahu, oh ternyata caranya begini. Karena ya aku paham juga lah, mungkin orang-orang tersebut ya, segelintir oknum tersebut panik gitu kan, wah ada di sekitar gimana nih gitu kan. Ya udah, mereka mungkin karena panik terus mau ngambil jalan pintas juga, udah langsung aja kita usir, kita iniin gini. Ya udah, jadinya yang didapat, yang terjadi ya berita seperti itu. Ya tentu kita nggak mengharapkan seperti itu terjadi ya. Makanya kita jadilah warga 62 yang cerdas gitu. Menyikapi segala sesuatunya dengan dipikir dengan tenang, jangan panik yang berlebihan. Kalau udah panik berlebihan itu yang dilakuin serba salah lah. Seperti kemarin ada yang karena panik berlebihan ngeborong susu beruang sampai habis lah, ngeborong UC 1000 sampai habis lah, sampai di supermarket itu mereka kelihatan seperti pencuri gitu. Maksudnya seperti pencuri, ambil langsung gini. Tapi mungkin gini, Nar, mungkin ada yang lucu, mungkin ada mungkin ya anak Tuhan mungkin ya, ada juga bilang gini, ya kan tapi Pak, saya kan sesuai dengan firman Tuhan katakan, tetapi haruslah berjaga-jaga. Makanya mungkin sebelum itu sebelum kehabisan saya stok itu susu beruang. Gitu. Iya. Nah itu gimana tuh? Berjaga-jaga itu begini ya, berjaga-jaga itu juga bicara yang namanya berdoa gitu. Kita ngambil tindakan ini itu, tapi kita nggak tanya Tuhan dalam doa, Tuhan kita harus apa, kita harus gimana. Ya tindakan yang kita ambil juga jadinya sembrono. Kalau kita bawa dalam doa, Tuhan kita harus bagaimana, pasti kita akan bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Tuhan akan berikan hikmatnya ya, apa yang harus kita lakukan. Tuhan akan taruhkan di hati kita, mungkin juga ya dari berbagai cara lah kan Tuhan bisa memberitahukan kita gitu apa yang harus kita lakukan, sehingga jadi nggak salah. Kadang juga saya nggak pungkirin beberapa orang juga bilangnya, saya kan ini firman Tuhan berjaga-jaga, itu lebih kepada sebagai apologetik ya, untuk bela diri gitu. Iya. Padahal dia nggak berdoa dulu ya kan. Itu sebenarnya alasan dia supaya tindakan yang dia ambil secara spontan itu kan tindakan yang secara spontan itu itu dibenarkan gitu. Jadi istilah katanya mungkin lebih memakai firman Tuhan untuk ini ya, untuk menjadi tameng untuk diri sendiri kali ya. Gimana Bang? Tadi agak sedikit lag. Jadi maksudnya mungkin orang-orang seperti itu yang berlebihan, yang sotok sampai 5 dus sampai 10 dus gitu kan. Mungkin dia memakai firman Tuhan untuk melindungi atau membenarkan dirinya sendiri. Kurang lebih seperti itu kan berarti ya, Nar ya? Iya, karena panik dengan berhikmat itu beda Bang. Maksudnya mungkin kita boleh ya stok misalnya ya, kan kalau misalnya kayak merek susu beruang atau UC gitu kan, atau apapun vitamin, obat kan, memang kan dokter sudah mengasep dan penelitiannya ada ilmiahnya kan, membenarkan untuk mungkin salah satu mencegah. Tapi kan nggak sampai
kita juga ya kalau mungkin kalau kita berhikmat nggak mungkin sampai 10 dus sampai satu satu swalayan dihabisin juga kan. Ya cukup satu dua dus sudahlah cukup kan gitu kan, itu lebih daripada cukup. Nah, tapi kan mungkin juga ya nggak, bukannya menghakimi, mungkin juga bisa jadi salah satunya ya yang salah satu pelakunya juga mungkin anak-anak Tuhan juga mungkin, kita kan nggak tahu. Nah makanya kadangkala ya perspektif ini, nah yang tadi Nara ngomong nih, saya tertarik nih dengan kita harus bertanya sama Tuhan gitu. Nah di zaman pandemi begini nih, COVID-19, banyak nih anak-anak Tuhan, banyak orang percaya gitu kan, bahkan banyak pendeta gitu, para hamba Tuhan memakai tanda kutip kata Tuhan, iya kan, Tuhan berbicara kepada saya. Nah, menurut Nara nih, ini saya pernah baca nih salah satu video, mungkin udah gue sharekan ke Nara ya secara pribadi. Nah, ada salah satu pandangan bahwa seorang hamba Tuhan itu, ya ini terbahas bukan maksudnya untuk menghakimi, tapi mungkin untuk memberikan edukasi kepada teman-teman sahabat-sahabat Easy Channel yang menyaksikan video ini. Jadi ada salah satu hamba Tuhan memberikan dalam khotbahnya, dalam ceramahnya, bahwa berkata kurang lebih saya tuh nggak mau divaksin itu karena, nah ini yang menarik nih, karena Tuhan berbicara kepada saya bahwa vaksin itu adalah awal dari segala sesuatu yang mungkin menurut dia kurang baik gitu, dapat mencelakakan dia. Karena dalam perkataannya, kalau kurang, maafkan saya kalau maafkan gue kalau agak sedikit mungkin kurang tepat, mungkin lebih kepada membuat ketergantungan kali ya, lebih berkelanjutan gitu. Nah ini kan banyak menjadi banyak juga anak-anak Tuhan nih, orang-orang percaya nih, dengar beginian nih, kadang-kadang mempengaruhi perspektif pandangannya. Nah kalau menurut Nara gimana nih menanggapi orang-orang yang tadi kan seperti yang Nara bilang, kita harus bertanya sama Tuhan, berdoa dulu sama Tuhan. Nah orang itu udah pasti udah doa dong, Tuhan saya harus gimana nih, so pasti dong hamba Tuhan, pendeta itu kan pasti doa. Nah tuh menurut dia ini Tuhan ngomong seperti ini gitu, padahal pemerintah bilang kasih berlakukan bahwa harus mengadakan herd immunity dengan cara vaksin. Nah ini gimana nih, apakah Tuhannya yang salah atau pribadinya yang salah atau gimana? Nah ini kan kadang-kadang suka jadi perdebatan, jadi masalah di tengah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Gimana menurut Nara kalau menanggapi masalah itu, Nara? Iya, memang perlu kita sebagai anak-anak Tuhan ya, khususnya ya, kita mesti hati-hati juga melihat berbagai pernyataan hamba-hamba Tuhan gitu ya. Karena ya ini aku nggak bicara menunjuk ke seseorang, tapi secara umum bahwa banyak juga dalam tanda kutip itu nabi-nabi palsu ya. Banyak yang namanya nabi-nabi palsu. Dan sebenarnya kasus nabi palsu ini dari zaman dulu juga udah ada ya kan. Dari zaman gereja mula-mula juga udah banyak terjadi kasus-kasus begini. Dalam perjanjian lama pun juga mungkin masih ada kan nabi-nabi palsu itu. Iya, nabi-nabi palsu banyak gitu. Nah, bagaimana kita bisa tahu juga itu pernyataan itu benar apa enggak? Kalau buat aku pribadi juga salah satunya bertentangan enggak itu dengan firman Tuhan. Kita mesti cross check juga ya. Ini dari jawaban mungkin dari segi spiritual terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu bahwa pemerintahan itu asalnya daripada Allah. Ya. Kalau misalkan contoh Pak Jokowi terpilih jadi presiden, itu adalah kehendaknya Allah ya, itu atas izinnya Allah. Dan segala juga kebijakan-kebijakan beliau yang baik-baik itu daripada Allah gitu, karena namanya pemerintahan itu berasal daripada Allah. Nah, pernyataan-pernyataan yang
berlawanan dari atau beroposisi dengan pemerintah ini juga, kalau aku lihat bahasa mudanya itu juga artinya bertentangan dengan firman Allah. Yes. Gitu ya. Pemerintahan berasal daripada Allah ya, pemerintahan. Iya, jadi kita lihat dong bahwa presiden kita ini juga bukan orang jahat ya. Iya. Dengan dia sudah menjabat 2 kali, 2 periode ini, di periode kedua sudah berapa banyak hal-hal positif yang dia kerjakan. Sama sekali dia tidak melakukan sebuah keputusan, kebijakan yang tujuannya untuk menyusahkan atau memperburuk ya. Untuk teman-teman semua netizen bisa lihat prestasi Pak Jokowi itu udah nggak kehitung lah ya. Beliau orang presiden pertama yang turun ke Papua ya. Dan di sana bahkan membuat jalan ke daerah yang benar-benar pelosok. Ada videonya di YouTube itu, kalau teman-teman mau cari, ke daerah yang waduh sama sekali itu jalan itu butuh berapa hari untuk sampai ke daerah tersebut ya. Sampai di daerah itu, di kantor apa ya, bupati atau wali kota, itu isinya yang cuma bupati atau wali kota itu sendiri, karena jarak di sana semuanya jauh-jauhan. Jadi pemerintahan kita ini bukanlah pemerintahan yang jahat ya, karena ini adalah pemerintahan yang daripada Tuhan. Kemudian kalau kita juga lihat dari segi kesehatan, kita tahu yang namanya ilmu pengetahuan itu kan berasal daripada Tuhan ya. Yes. Ilmu pengetahuan itu daripada Tuhan, teman-teman. Jadi kalau adanya vaksin ini tentu untuk kebaikan kita semua. Dari zaman dulu yang namanya vaksin, nggak cuma dalam hal COVID ya, dalam hal penyakit lainnya, yang namanya vaksin itu tentu untuk melawan penyakit tersebut. Untuk melawan penyakit atau virus yang berkaitan. Yes, betul. Jadi vaksin ini bukan alat untuk, dalam tanda kutip, yang aneh-aneh lah dengan tujuan-tujuan tertentu gitu. Karena vaksin ini juga vaksin ini kan untuk COVID-19, dan COVID-19 ini adalah pandemi yang terjadi di seluruh dunia ya. Yes, terjadi secara global, bukan sebuah pandemi yang terjadi di misalkan di satu wilayah tertentu, satu kota, atau mungkin hanya di satu provinsi ya. Kalau mungkin di satu wilayah kecil itu mungkin ada satu hal yang dipertanyakan, mungkin masih bisa, tapi ini kan global. Vaksin itu artinya apa? Sudah melalui berbagai tahap pengujian ya. Betul, ya. Harus lolos juga syarat-syarat yang ada dari WHO ya, Badan Organisasi Kesehatan Dunia. Jadi itu bukan buatan, misalkan, tanpa merendahkan ya, bukan buatan yang hanya buatan lokal gitu. Jadi ini levelnya sudah seluruh dunia. Jadi dokter yang turun tangan pun dari berbagai negara di dunia ya, dokter-dokter terbaik. Betul. Dari berbagai belahan dunia. Jadi cukup menyedihkan kalau misalkan vaksin ini dikatakan hal yang aneh-aneh gitu. Padahal ini jelas-jelas untuk kebaikan kita. Yes, betul. Kalau aku lihat sih seperti itu sih. Tapi kan itu kalau misalnya ini ya, kalau kita bicara tentang pengetahuan mungkin masyarakatnya gitu kan secara umum. Nah tapi kan ini kan gini loh, jadi sudut pandangnya jemaat itu nggak tahu apa-apa. Jemaat itu kita sebagai anak Tuhan tuh nggak tahu apa-apa, ya kan. Nah kadang-kala banyak beberapa orang sih, nggak dikit gitu kan, banyak orang yang berpatokan bahwa kepada pendetanya gitu. Si pendeta A ngomong A, dia ikutin. Pendeta ngomong B, dia ikutin. Karena kenapa? Mungkin stigma atau pemikirannya, pola pikirnya, sudut pandangnya bahwa pendeta itu kan juru bicara Tuhan gitu kan. Juru bicara Allah. Kalau di Alkitab
seperti nabi gitu. Jadi Tuhan tuh bisa berbicara kepada dia, "Hai, kamu lakukan ini," gitu. Nah, kurang lebih kalau diaplikasikan yang gua lihat gitu kan zaman sekarang, bahwa ada banyak orang melihat bahwa pendeta itu sebagai juru bicara Tuhan. Jadi apapun yang disampaikannya, terlebih kita dalam tradisi Indonesia gitu kan lebih suka kepada hal-hal yang ya tanda kutip mistik lah gitu kan, hal-hal yang supranatural spiritual gitu kan. Jadi kalau ketika ada pendeta yang berbicara, "Tuhan berbicara kepada saya tadi malam," gitu kan, "Tuhan datengin saya tadi malam," seakan tuh pendeta itu hebat gitu, seakan tuh pendeta itu, wih keren, wih pendeta yang lain tuh nggak jago, nggak kudus gitu. Nah, ini kan yang menurut gue tuh juga cukup bahaya ya, cukup riskan gitu sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang pemimpin gereja gitu kan. Kalau berbicara tentang kata Tuhan tuh gue nggak boleh vaksin gitu. Nah, sedangkan pemerintah ngomongin vaksin gitu, yuk kita harus vaksin gitu. Nah, supaya kita nih ya, ini ada beberapa pertanyaan ini, supaya kita sebagai orang awam gitu kan, orang anak Kristen, anak Tuhan gitu kan, hanya gimana sih Pak bedain antara pendeta yang benar-benar mendengarkan suara Tuhan atau mendengarkan suara hantu? Tuhannya dibalik jadi hantu gitu. Nah, kalau menurut Tara tuh kita bisa bedainnya lewatnya gimana sih? Harus kita menilik, mengujinya itu seperti apa? Iya, memang kalau misalkan akhirnya banyak juga anak-anak Tuhan yang memiliki pemahaman yang kurang tepat ya, karena mungkin dia mengikuti yang diarahkan atau dikatakan oleh hamba Tuhannya ya itu sebenarnya bukan salah anak-anak Tuhannya ya. Itu sebenarnya kalau menurut aku pribadi itu tanggung jawab daripada hamba Tuhan itu sendiri. Itu tanggung jawab penuh, makanya jadi pendeta juga bukan satu hal yang mudah juga ya jadi rohaniawan, karena tanggung jawab rohani gitu. Tanggung jawabnya nanti adalah kepada Tuhan langsung. Kalau misalkan pegawai ya bertanggung jawab mungkin kepada bosnya, manajer, direktur. Tapi kalau pendeta itu tanggung jawabnya itu langsung nanti sama Tuhan sendiri. Makanya nggak mudah gitu. Kalau misalkan ada jemaat yang akhirnya tersesat atau salah atau bagaimana, ya itu bertanggung jawaban pendetanya itu nanti pada Tuhan gitu. Jadi kalau dari aku pribadi sih itu nggak kesalahan utama, titik beratnya di pendetanya gitu. Tapi mungkin yang bisa aku sarankan juga buat anak-anak Tuhan ya, kita boleh suka sama hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, hamba Tuhan C ya. Tapi kita tuh jangan jadi garis keras lah kalau boleh dikatakan. Ya. Kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Satu-satunya pribadi yang kita idolakan, kita sangat cintai mati itu hanya Tuhan Yesusnya saja. Jangan hamba Tuhannya. Kenapa? Hamba Tuhan itu bisa salah. Karena hamba Tuhan itu manusia, memiliki juga yang namanya keterbatasan. Kalau kita terlalu mencintai hamba Tuhan sampai semua hal yang berkaitan dengan dia kita sukai, kita ikuti, kita dengar, suatu saat terbukti suatu hal dari hamba Tuhan itu misalkan perkataannya itu salah, dampaknya apa? Kita bisa kecewa. Ya. Tahap pertama tuh kita bisa kecewa, dampak pertama. Dampak yang lain-lain mungkin bisa ada, kita karena mengikuti arahannya kita bisa misalkan mengalami kerugian atau apa dan lain sebagainya. Tapi yang paling jelas bahwa kita akan kecewa kalau kita terlalu berpatokan dengan satu hamba Tuhan saja. Makanya kalau aku pribadi, aku misalkan berjemaat di gereja A, tapi aku nggak hanya mengikuti perkataan dari gereja, tidak hanya berpatokan perkataan pendeta dari gereja A itu aja.
Aku juga dengar kok apa namanya khotbah-khotbah, renungan-renungan gitu kan dari berbagai pendeta gitu. Karena untuk apa ya, kita lebih berwawasan luas dan aku tahu dan percaya bahwa semua pendeta-pendeta yang dipakai Tuhan itu saling melengkapi satu sama lain gitu. Jadi mungkin dari pendeta A kita dapat mengenai ini, misalkan dari pendeta A itu, oh ini hamba Tuhan ini bagus dalam hal kekeluargaan gitu. Contohnya Ibu Dewi Basir itu adalah hamba Tuhan yang kalau aku bilang ya spesialis masalah rumah tangga, spesialis ya kan. Ada mungkin dari pendeta misalkan dari pendeta Papa Reaji kesembuhan, kemudian dari pendeta Pak Gilbert mungkin dari segi pelepasan atau pengusiran gitu. Jadi berbagai hamba Tuhan itu saling melengkapi satu sama lain. Kalau kita bisa belajar dari berbagai hamba Tuhan, kita akan kaya akan ilmu rohani gitu. Ya jangan kita mau cari misalkan pelajaran tentang kekeluargaan, firman Tuhan tentang kekeluargaan, tapi kita carinya ke pendeta mungkin spesialis pelepasan, spesialis pengusiran setan. Nah, bukan aku mengatakan pendeta itu jadi tidak bisa menjawab atau bagaimana, tapi agak kurang efektif gitu, kurang tepat gitu. Makanya kita jangan hanya berpatokan di satu hamba Tuhan aja gitu. Kita harus juga belajar dari hamba-hamba Tuhan lain karena semuanya itu saling melengkapi. Nah, jadi ketika ada sesuatu hal yang misalkan soal vaksin gitu, kita nggak bingung pertimbangannya. Kenapa? Karena kita nggak hanya melihat dari satu sudut pandang, kita bisa lihat dari berbagai kacamata gitu. Oh, dari hamba Tuhan ini aku dapat begini, dari hamba Tuhan aku dapat begini. Karena balik lagi semuanya itu harus kita saring dan kita putuskan sendiri apa yang kita yakini gitu. Hamba Tuhan itu hanya bisa memberitakan, mengabarkan gitu. Tapi kan semuanya balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Kalau hamba Tuhan bilang kita jaga kekudusan, hamba Tuhan bilang kita hidup benar, kita sudah tahu itu, tapi kan putusannya balik lagi di kita sendiri. Jadi kalau ada pernyataan-pernyataan yang miring gitu atau yang berlawanan dengan apa yang kita sudah tahu itu sebenarnya adalah hal baik, kita jadi nggak bingung. Apalagi juga kalaupun kita mendengar satu pernyataan dari hamba Tuhan, kita harus lihat juga track recordnya itu orang tersebut ya. Karena kan ada juga orang yang terkenal tuh ya karena pernyataan-pernyataan yang nyentrik ya, yang sebenarnya dia nggak punya track record misalkan dalam hal nubuatan atau pernyataan Tuhan. Dia sebenarnya nggak punya spesialis di situ, tapi ya tiba-tiba terkenal karena ada pernyataan yang trik bilang Tuhan berkata begini, Tuhan berkata begini. Harus dicek juga dia itu memang Tuhan pakai di arah yang seperti itu atau enggak. Jadi ya itu sih berbagai cara yang bisa aku sarankan gitu. Kita jangan hanya berpatokan dari satu sudut pandang, jangan jadi fans garis keras terhadap satu hamba Tuhan ya. Kita hanya boleh fans garis keras itu ke Tuhan Yesus saja, ke Tuhan ya, jangan ke manusianya, nanti kita kecewa. Dan kita ya harus pintar-pintar lah melihat pernyataan-pernyataan tersebut ya, orang itu bagaimana backgroundnya, track recordnya, terus ya dia tuh spesialisnya tuh di mana Tuhan taruh, karena setiap orang itu punya karunia yang berbeda-beda gitu. Iya betul ya kan, karena kan ya gereja itu kan tubuh Kristus ya kan, ada tangan kanan, ada tangan kiri ya, ada yang di kaki kan, tangan dengan kaki fungsinya beda gitu. Jadi setiap gereja yang ada itu punya Tuhan punya visinya sendiri